Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita bersama lagi bersama saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sahabat-sahabat, para pelaku bid'ah, mereka bertahan dengan amalan bid'ahnya karena mereka memahami tidak semua bid'ah sesat. Ada bid'ah yang hasanah. Dan mereka menyandarkan pada hadis berikut ini, sobat-sobat. Bisa baca di screenshot. Hadis yang menjadi landasan mereka ya untuk bertahan dan membela diri bahwa yang mereka lakukan adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, artinya bukan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, berdasarkan hadis tersebut, sobat-sobat. Nah, pertanyaannya, benarkah hadis tersebut ya sebagai legitimasi untuk melakukan amalan baru, amalan yang menyelisihi sunnah Rasulullah dengan label hasanah dan menjadi bid'ah hasanah? Nah, sobat-sobat, konten saya yang sekarang ini sekaligus mengoreksi konten saya yang kemarin, ya ini kontennya, sobat-sobat. Nah, jadi dalam konten tersebut ya mengenai menghidupkan sunnah Rasulullah, saya sudah keliru ya menempatkan hadis tersebut sebagai legitimasi bid'ah hasanah. Dan saya salah, saya keliru, sobat-sobat. Ternyata ya legitimasi adanya bid'ah hasanah adalah hadis yang tadi saya tayangkan di screenshot, sobat-sobat. Ya, kesalahan saya, kekeliruan saya ya menempatkan hadis tersebut sebagai legitimasi melakukan bid'ah hasanah. Di situ saja kesalahan dan kekeliruannya. Selebihnya ya insya Allah tidak ada kesalahannya, karena di situ saya menjelaskan menghidupkan sunnah, artinya ya sunnah yang sudah ada diabaikan, ditinggalkan, kemudian ada yang melakukannya lagi, dan seterusnya. Nah, sobat-sobat, kembali pertanyaannya, benarkah hadis mengenai ya yang kurang lebih mengatakan barang siapa membuat sunatan hasanah, sunnah yang baik, ya ini sebagai legitimasi bolehnya melakukan amalan baru yang menyelisih sunnah Rasulullah.
Nah, untuk mengetahui kebenaran hadis ini, bahwa sebagai legitimasi melakukan bid'ah hasanah, kita harus melihat sababul wurudnya, sobat-sobat. Sababul wurud dari hadis tersebut, ya, sobat-sobat bisa baca ya di screenshot. Nah, jadi hadis tersebut bermula adanya seorang yang fakir ya mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkhutbah menyemangati ya sahabat yang ada di situ untuk ya bersedekah. Nah, ada seorang sahabat yang membawa ya barang yang banyak ya. Nah, kemudian diikuti oleh sahabat yang lain. Nah, ketika itulah Rasulullah bersabda, barang siapa membuat sunnah yang baru dan seterusnya. Nah, jadi sababul wurud hadis ini adalah mengenai orang yang bersedekah. Nah, jadi yang dimaksud adalah ya orang yang memulai bersedekah saat itu, itulah yang dimaksud Nabi membuat sunnah hasanah, sunnah yang baik, bukan ya membuat amalan yang baru seperti yang dipahami oleh para pelaku bid'ah. Nah, mengenai kelanjutan dari hadis tersebut, barang siapa membuat sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, perbuatan yang buruk, dan seterusnya ya. Nah, sunnah sayyi'ah ini yang dimaksud adalah bid'ah. Kesimpulannya, sobat-sobat ya, hadis ini sudah disalahpahami, kesalahan dalam persepsi terhadap hadis ini ya. Jadi jelas dari sababul wurudnya ya yang dikatakan Nabi ya berhubungan dengan ya perbuatan sedekah. Nah, sebagai contoh ya sunnah atau perbuatan yang baik. Nah, yang melakukan, nah kan sahabat yang melakukan, ada seorang sahabat yang mulai melakukan, kemudian diikuti oleh sahabat yang lain. Nah, itulah maksud dari hadis tersebut. Jadi bukan membuat amalan baru. Karena kalau membuat amalan baru ya bertentangan dengan peringatan Nabi mengenai bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap yang sesat di neraka. Dan tidak ada pengecualian. Ya, karena Nabi ya berbicara masalah ibadah. Dalam ibadah tidak ada kekecualian. Bid'ah dalam ibadah semuanya sesat. Nah, dalam masalah dunia, bid'ah itu ya sunatullah.
karena dunia ini terus berkembang. Nah, maka dalam masalah dunia ya dibolehkan bid'ah sampai ada dalil larangannya. Jadi ketegasannya sobat-sobat, hadis ini bukanlah sebagai legitimasi bolehnya membuat amalan baru, amalan bid'ah yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.